Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ahlan wa sahlan bihudurikum fil madrasatil mutawassithah. Nah, anak-anak, selamat datang di SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto. Nah, anak-anak, di sini mungkin sekarang jarak kita memang jauh. Belajar kita dengan cara online seperti ini, tapi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, tapi anak-anak nggak boleh pantang menyerah ya. Nggak boleh bilang sekolah online nggak suka, nggak boleh ya. Di sini kita ambil hikmah dari semua apa yang terjadi di dunia ini. Oke anak-anak, mungkin memang jarak yang memisahkan kita, tapi insya Allah semua itu akan indah pada waktunya. Ada kalanya dimana nanti kita bisa bertemu, bertatap muka, belajar secara langsung, dan anak-anak juga bisa merasakan bagaimana bangun pagi gitu ya. Ya, oke. Nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang kita berdoa kepada Allah supaya wabah di tahun ini semoga cepat-cepat menghilang dari bumi ini. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah ya. Mungkin di sini anak-anak kita membaca doa dengan di hati kita masing-masing ya. Itu aja ya. Kita berdoa mulai selesai. Oke anak-anak, di sini awal mula kita akan belajar. Di sini Ustazah akan memperkenalkan diri. Oke. Nama Ustazah adalah Ifa Ghisatin Mu'tiyah. Nah, anak-anak bisa panggil Ustazah Ifa. Ustazah Ifa di sini mengajar mapelnya bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Mungkin bahasa Arab tidak asing bagi anak-anak, dan ini juga sudah anak-anak pelajari di tingkat SD. Jadi untuk SMP kita mungkin hanya mengulang saja. Dan di sini anak-anak sudah banyak yang hafal, insya Allah ya. Di sekolahnya pasti diajarkan ilmu bahasa Arab. Mapel bahasa Arab itu pasti diajarkan kan. Oke anak-anak, hari ini kita mulai belajar bahasa Arab ya. Ustazah mulai ya. Ini pembelajaran pertama. Nah, ad-darsul awal. Apa artinya ad-darsul awal? Yaitu pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Di sini pelajaran pertama kita adalah al-ismul isyaratu. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu. Nah, kenapa kalau di sini Ustazah bilang menunjukkan sesuatu? Karena di bawah sudah diterangkan kata tunjuk itu ada dua. Sesuatu itu maksudnya adalah sesuatu jarak jauh ataupun jarak dekat. Jadi kata tunjuk itu ada dua, yaitu kata tunjuk jarak dekat dan kata tunjuk jarak jauh. Nah, ini anak-anak, di sini kata tunjuk jarak dekat itu kita upamakan dengan kata hadza sama hadihi. Dan kata tunjuk jarak jauh itu tilka dengan zalika. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Nah, kata tunjuk jarak dekat atau hadza atau hadihi. Hadza artinya ini. Kata tunjuk hadza digunakan untuk benda jarak dekat. Contohnya, ini pintu. Nah, kalau kita sedang berdiri di pintu, itu kita dengan menunjukkan pintu. Ini pintu, itu bisa menggunakan hadza. Dan kenapa kok harus hadza? Karena di situ tidak ada tak marbutonya atau mudzakkar. Mudzakkar itu satu ya.
Mudzakkar itu satu dan menunjukkan kata laki-laki. Mudzakkar itu laki-laki. Laki-laki ya. Oke. Maka dari itu hadza babun. Di situ menunjukkan kata laki-laki dan babun tidak ada tak marbutonya. Oke, selanjutnya anak ya. Nah, sebenarnya hadihi kata tunjuk hadihi digunakan untuk benda yang ada tak marbutohnya atau mu'annas. Mu'annas artinya perempuan. Nah, kalau mudzakkar tadi kan laki-laki, sekarang mu'annas itu perempuan. Contohnya, hadihi nafidatun. Ini jendela. Artinya ya, hadihi nafidatun. Nafidatun karena di situ ada tak marbutoh. Nah, maka itu dinamakan mu'annas ya, artinya perempuan. Nah, insya Allah anak mengerti ya, karena ini juga tidak ini sudah kita pelajari, mungkin anak sudah mempelajari ini sejak dini, dan insya Allah kata kayak babon, nafidatun itu juga kata yang tidak asing bagi anak-anakku semuanya. Nah, oke, next ya anak-anak. Nah, di sini juga Ustazah menerangkan dengan kata tunjuk jarak jauh, yang artinya yang bahasa ini tilka atau zalika. Apa artinya tilka atau zalika? Kata tilka atau zalika itu adalah berartikan itu. Nah, kalau jarak jauh itu pasti anak-anak bicara kan, itu loh kursi gitu, bukan ini loh kursi. Sebenarnya sama saja, cuma kalau anak-anak yang membedakan ini antara jarak jauh dengan jarak dekatnya. Oke anak-anak, kita bahas dalika dulu. Dalika yang artinya itu, kata tunjuk dalika digunakan untuk benda jarak jauh. Nah, yang tidak ada tak marbutohnya, sama dengan hadza. Hadza itu mudzakkar. Hadza itu mudzakkar. Kita beri contoh di sini dalika kursiyun, karena di lafaz kursiyun itu tidak ada tak marbutohnya. Nah, itu ya anak-anak. Next untuk yang selanjutnya adalah tilka. Tilka artinya itu, juga sama. Jadi kalau hadza hadhihi itu artinya ini, tapi kalau zalika dengan tilka artinya adalah itu. Kata tunjuk tilka digunakan untuk benda jarak jauh. Jarak jauh ya, jarak jauh, bukan jarak dekat. Seperti saya sedang duduk, tapi saya memperingatkan teman saya karena di depannya ada pintu, dia mau kebentur. Awas itu pintu, awas itu loh ada pintu. Lah itu anak-anak harus bisa membedakan antara zalika dengan tilka. Zalika, tilka, dan hadihi atau zalika atau hadza atau hadihi maksudnya. Nah, kata tunjuk tilka digunakan untuk belajar jauh yang ada tak marbutohnya, sama dengan zalika. Jadi tilka dan zalika itu sama. Tilka dan hadihi itu sama. Kalau hadza sama dengan zalika. Nah, insya Allah anak-anak sudah mengerti ya. Kalau tilka dan hadihi itu menunjukkan mu'annas, tapi kalau hadza dan zalika itu menunjukkan mudzakkar, artinya laki ikut kalau mudzakkar tidak ada tak marbutohnya, tapi kalau mu'annas itu pasti ada tak marbutohnya. Oke anak-anak ya, mungkin hanya itu saja penjelasan dari Ustazah. Dari penjelasannya mungkin kalau di PPT Ustazah, di video Ustazah ini anak-anak kurang paham. Maksudnya di sini memang Ustazah sengaja membuat seperti itu, tapi Ustazah, kenapa kok Ustazah membuat PPT-nya seperti itu? Karena Ustazah ingin anak-anak menyimpulkan apa yang
Ustazah bicarakan tadi. Jadi ringkaslah semua ini menjadi sedetail-detail mungkin. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan Ustazah. Nah, jadi pada intinya sebenarnya tadi sudah dibahas sama Ustazah di belakang. Jadi anak-anak tinggal sedikit aja kok ininya ya. Oke. Sekian anak-anakku semuanya, mungkin anak-anak sudah paham semuanya. Tugasnya hari ini adalah meresum apa yang dikatakan Ustazah. Syukron katsir, selamat mengerjakan, dan tugasnya dikumpulkan ke Ustazah. Sepertinya hari ini juga terakhir itu, pokoknya harus hari ini. Kalau besok Ustazah tidak menerima tugas dari anak-anak. Tapi meresumnya itu dikirim di WA Ustazah ya. Nomornya adalah ini WA Ustazah Ifah 085 854 752 561. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.